kami datang padamu pada pagi hari ini. Sungguh kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, buat pemeliharaanmu, buat penyertaan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa buat kami. Dan hari ini Tuhan, kami datang membawa seluruh ucapan syukur kami bagi-Mu. Kami tahu hari inilah hari pertemuan dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus mengurapi setiap kami. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan, ibadah kami dilawat oleh kuasa-Mu. Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan-Mu yang mengambil pelayanan pada pagi hari ini. Biar Tuhan sucikan, kuduskan seluruh hidup mereka. Sehingga persembahan kami hari ini boleh berkenan dan menyukacitakan hati-Mu. Kami juga bersepakat Tuhan menghancurkan segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan. Dan kami katakan bersama-sama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ikat, kami hancurkan semuanya. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu berdaulat penuh atas ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, hanya bagi-Mu pujian, bagi-Mu hormat, bagi-Mu kemuliaan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Dia Allah Tuhan Yesus kita sudah bangkit. Karena Dia bangkit kita dipulihkan. Karena Dia bangkit kita hidup. Haleluya. Haleluya.
bangkit. Haleluya. Saat ku
kita yang dahsyat, yang hebat, yang ajaib. Haleluya. Tuhan selalu ada buat kita. Dia selalu setia. Haleluya. Kesetiaan Tuhan sudah terbukti dalam kehidupan kita. Tuhan, Kau setia. Sekarang selamanya semua rencana pasti akan Kau kerjakan, pasti Kau genapi. Kau gendongku sampai masa Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan, takkan Kau lepaskan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kau dengan setengah suara sampai masa tua. Lebih halus lagi. Kau sampai sejak kami lahir sampai usia saat ini, Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau yang selalu ada dalam setiap masa dan musim kehidupan kami, baik di masa senang, suka, khususnya di masa kami dalam kesulitan.
di mana tidak ada orang yang mengerti kesulitan kami, tapi di saat itulah Engkau ada dan bahkan menggendong kami. Mari angkat kedua tangan saudara, ucapkan syukur untuk kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh masuk dalam bulan yang baru. Kami percaya penyertaan Tuhan tidak akan pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sementara kami akan dengarkan kebenaran firman. Kalau masih ada kuasa kegelapan dalam bentuk apapun ingin mengganggu, bersatu hati kami katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Ruangan ini ada roh Tuhan yang menguasai sepenuhnya. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua mengasihi Tuhan mari dengan amin. Terima kasih, silakan duduk. Shalom. Shalom. Jika sudah dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa menjaga dan memelihara, mari serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan. Periode kali ini saya akan melanjutkan kembali tentang seri pertumbuhan rohani, ya. Di mana saya lukiskan pertumbuhan rohani itu dengan pertumbuhan tanaman. Tidak setiap biji yang ditabur itu pasti dia akan bertumbuh, besar, dan berbuah. Tidak, karena ada banyak faktor. Demikian juga dengan benih firman Tuhan yang dilambangkan dengan biji itu, tidak selamanya akan bertumbuh di hati saudara, dan saudara menjadi tanaman yang luar biasa karena ada berbagai macam faktor. Dan faktor yang paling utama adalah tanah hati saudara. Itu harus sebagai tanah hati yang siap untuk ditaburi. Kecilkan sedikit gaungnya. Karena unsur yang pertama pada saat benih itu jatuh pasti lahannya, ya. Kita sudah periksa yang terakhir dalam subtema iman yang progresif. Progresif itu meningkat dari waktu ke waktu, bukan mengalami degenerasi, degenerate. Dan kita akan masuk dalam subtemanya lagi, yaitu menggunakan kairos. Mari baca bersama, 2, 3, menggunakan kairos. Kairos ini waktu yang Tuhan berikan kepada saudara, ya. Saudara, saya ulangi yang terakhir. Kita tahu buah ara itu ada 3 macam, buah ara awal, buah ara musim panas, dan buah ara musim dingin. Nah, penggambaran 3 macam buah ara itu menunjukkan saudara ini kerohaniannya ada di yang mana? Apa di buah ara yang awal atau mula-mula, kasih yang menggebu-gebu, atau di yang kedua atau yang ketiga? Tergantung sikon, tergantung mood saudara. Dan kuncinya, kunci saudara termasuk di mana? Tentunya Tuhan menginginkan setiap dari saudara ini buah ara yang awal. Kuncinya itu adalah pilihan, seperti yang bisa saudara baca, dalam menggunakan waktu. Maksudnya begini, saudara mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, apakah saudara itu segera mentaati, segera melakukan, segera bertindak sehingga firman itu lalu menjadi pelan-pelan menjadi rema? Ada 2 contoh yang bisa kita ambil. Sapi, lembu, dia makan rumput.
waktu susunya diperas, yang keluar bukan warna hijau. Betul ya? Kalau saudara meras susu sapi lalu keluar warna hijau, wah ini sapinya Aladin saudara ya. Jadi putih. Dan saudara lihat sapi itu kalau sudah habis makan, dia duduk. Lalu mulutnya tuh, pernah melihat sapi saudara? Ya, karena ada orang keluarga kami ya dari Jakarta, lalu mau ke rumah saya, lewat di sebelahnya Gosa, tanah kosong besar, itu ada sapinya 3. Saya lewat, dia bilang, berhenti dulu, saya pikir ada apa? Coba tolong mundur, kami mau lihat sapi. Karena belum pernah lihat sapi orang Jakarta saudara ya, yang dilihat hanya kambing saja mungkin. Nah sapi itu lalu, saya enggak tahu kalau di Bali sapinya begitu, saya enggak tahu kalau di Sumba mungkin sapinya aw. Ngapain dia? Apakah dia ngomel? Kok dikasih rumput yang kering, gak seger, ini tuanku cuma mau memanfaatkan aku saja, aku disuruh gemuk, nanti pada saat aku gemuk aku dijual, dipotong, Tidak, dia sedang mencerna. Demikian juga waktu saudara mendengarkan dan membaca firman Tuhan, saudara harus berlaku seperti sapi yang tidak ngomel-ngomel. Waktu saya khotbah, bisa jadi saudara yang memakai masker dan dibalik masker itu ngomel-ngomel. Ya, kalau yang tidak pakai masker kan tidak kelihatan, kelihatan ngomel apa ndaknya oleh saya. Tapi yang pakai masker saya enggak tahu. Mungkin saudara di balik masker atau waktu saudara membaca Alkitab ayat-ayat yang tidak mengenakan hati saudara, lalu saudara ngomel-ngomel ya. Atau saudara mikir gini, ini pembacaan susah dimengerti. Yesaya nubuatan semuanya persis sama seperti rekan kami di gereja Yesaya Agustono, ngomongnya gede, nubuatan saja tapi bayar bakwan enggak mau. Saudara harus mencerna sehingga sapi itu waktu diperas susunya airnya putih bukan hijau. Kita juga waktu mendengarkan firman kalau cuma dengar senang, apalagi minggu lalu ketawa. Sampai rumah saudara nggak tahu, tadi itu ketawanya yang mana ya, karena terlalu banyak ketawa. Kalau tidak segera kita lakukan, itu akan berlalu begitu saja. Tapi kalau saudara segera melakukan dan bertindak hal yang sama, tidak langsung dia menjadi rema. Nanti lain waktu ada hal yang sama kita lakukan lagi karena sudah mulai terbiasa melakukan, lalu itu menjadi kebiasaan. Firman itu telah menjadi daging, become flesh, ya, dan diam di antara saudara. Diam bukan di antara, di dalam. Firman Tuhan itu menjadi darah dan daging. Kita jadi terbiasa. Haleluya. Terbiasa baca Alkitab, terbiasa gereja tidak terlambat, terbiasa melakukan firman Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi kalau pilihan saudara menunda, biasanya kalau orang menunda itu lalu apa saudara? Lupa. Jadi saudara diajar tiap minggu di gereja, didengar firman tiap minggu, tapi tidak ada progresnya dalam iman saudara. Terhadap manusia Allah itu memberikan kehendak bebas. Tidak seperti kepada malaikat. Kepada manusia Allah memberikan kehendak bebas. Cuma dia memberikan rambu. Kepada Adam dan Hawa dikatakan semua pohon buah ini boleh kamu makan buahnya, tapi yang itu jangan. Ya saudara, di jalan itu bebas berkendara, mau di kanan, di tengah, di kiri, mau ngapain juga bebas, tetapi ada rambunya. Rambu itu kalau kita langgar, sekarang hati-hati saudara yang suka kalau lampu merah, baru merah saudara terjang, nanti tidak lama kemudian saudara akan menerima surat atau pemberitahuan saudara kena tilang elektronik. Tidak bisa saudara mengatakan buktinya mana, dia kasih rekamannya bahwa saudara jam ini, hari ini, di jalan ini melanggar. Jadi kalau saudara cerdik, kalau naik mobil yang biasa saudara
lewat jalan yang sama terus setiap hari, saudara pinter-pinterlah lihat di lampu stopan di atas. Kalau ada kameranya CCTV, itu hati-hati. Tetapi kalau tidak ada, silakan. Dan itu kebiasaan saudara, ya kan? Wah, sudah kuning tambah digas, begitu merah tambah ngebut. Kelihatan di rekaman pada saat merah saudara 60 km per jam, bayar denda. Dan saya sekarang senang kalau di Denpasar ini saya mulai melihat bule-bule itu sudah pakai helm, saudara. Ya, dan saudara jangan tidak pakai helm, sebab kalau saudara tidak pakai helm itu membahayakan saudara sendiri. Kembali lagi ke sini. Allah memberikan manusia kehendak bebas, terserah. Tetapi Allah memberikan rambu. Dan perhatikan, coba kita baca huruf miring bersama-sama. Mari angkat saudara-saudara yang di rumah juga. 2, 3. Jam kehidupan hanya berputar sekali dan tidak seorang pun yang tahu kapan berhenti. Jam kehidupan apa? Ya namanya kehidupan. Jam hidup saudara ini gak ada yang tahu. Saudara kan lihat gambarnya. Banyak kan bayi-bayi yang meninggal? Banyak. Ya, anak-anak yang meninggal juga banyak. Puncaknya di tengah sini. Ya. Kalau sudah berumur, kakinya nambah 1 jadi 3. Dan terakhir, ya. Kalau saudara kenal, kami dulu punya pengerja namanya Bapak Christopher Kati dari Alor, ya, dia ikut lama, Pak Putra kenal itu ya, kemarin meninggal, tapi usia sudah 81, Tuhan sudah kasih bonus. Tahun lalu dia sakit masuk rumah sakit masalah ususnya, saya kira lewat sudah, ternyata masih bertahan, itu karena daun pepaya saudara ya. Jadi saudara kalau suka makan daun pepaya, umurnya panjang, asal tidak ditabrak truk di tengah jalan. Bunga pepaya, kemarin sudah meninggal, tidak bisa tahu kapan meninggalnya. Saudara jangan yang masih sehat, masih muda pikir, oh umurku masih panjang. Siapa bilang? Kita diam-diam duduk di pinggir jalan, minum temulawak atau Coca-Cola, bisa ditabrak motor, bisa ditabrak truk. Saudara jalan pagi mau sehat, cari sehat, tidak pernah pulang karena ditabrak oleh pengendara motor ugal-ugalan perempuan. Ada tambahannya di belakangnya, ya. Kalau saudara tidak mengerti, ini memang tingkat tinggi bicaranya, saudara. Tidak ada yang tahu. Makanya tadi kita menyanyikan, kalau kita beberapa dari saudara yang rambutnya sebenarnya sudah putih tapi dikamuflase, dicat, bisa ada sampai sekarang. Terima kasih sama Tuhan, Dia selalu menggendong saudara. Haleluya. Ya, yang tidak ada rambutnya bukan berarti tidak putih rambutnya, itu lebih parah daripada rambut putih saudara. Jadi gunakan kairos, waktu yang Tuhan kasih sebaik-baiknya, sebab tidak pernah kembali. Hanya berputar sekali dalam hidup saudara. Saudara tidak akan mengalami masa SMP, SMA, kuliah ngulang lagi, kecuali saudara kuliah lagi. Tapi kan jurusannya lain. Masa saudara sudah lulus SMA, anak-anak SMA, minggu ini kelulusan kan? Lalu saudara ngulang lagi kelas 1 SMA, tidak ada. Dan ukuran kasih saudara kepada Tuhan itu ditentukan dari sikap. Pertama, sikap dulu waktu dengarkan firman. Kita punya sikap hati yang merendahkan hati, melembutkan hati, atau sikap yang itu bukan untuk saya. Yang kedua, tindakan saudara saat mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, saudara sudah menjadi pendengar yang baik, tetapi saudara tidak menjadi pelaku. Firman Tuhan dalam Yakobus mengatakan, saudara sedang menipu diri saudara sendiri. Kalau nipu itu kan nipu orang lain.
Ini nipu dirinya sendiri. Artinya double gobloknya. Supaya saudara bisa mengerti dengan benar, perhatikan kisah nyata yang akan saya sampaikan. Kisah ini dialami oleh salah satu jemaat Tuhan di tempat ini. Dan di akhir dia cerita, ini dia ada 2 cerita ya. Di akhir dia cerita, saya berkata demikian. Apa yang Bapak dapatkan sekarang, kekayaan, a good position dalam bekerja, ya, itu tidak datang ujuk-ujuk. Semua dari saudara di tempat ini maupun yang mendengar di rumah tentu ingin di masa tua saudara. Masa tua itu umur berapa? Above 50, di atas 50. Orang hidupnya sudah harus stabil. Ada tempat tinggal, terserah ngontrak, kalau bisa rumah sendiri. Ada kendaraan, ya, ada tabungan dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak menyusahkan orang lain. Saudara yang masih di bawah 50, dengarkan omongan saya. Kalau saudara tidak berjuang mulai sekarang mengikuti apa? Firman Tuhan yang saya sampaikan, yaitu sikap dalam mendengar dan melakukan. Nanti di atas 50 bahkan sampai 60 saudara masih bersusah payah bekerja. Pindah dari satu tempat kos ke tempat kos lainnya. Hidup dalam membayar hutang dan lain sebagainya. Saya mengatakan kepada Bapak ini, apa yang Bapak capai sekarang itu tidak ujuk-ujuk, tapi ada proses Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan minggu lalu dan sudah sering saya katakan, jangan jadi orang yang suka nyimpan kepahitan. Ya, karena firman Tuhan mengatakan akar dari semuanya itu adalah kepahitan. Jadi sukalah mengampuni. Coba katakan bersama, mengampuni. Sekali lagi, mengampuni. Saya sudah pernah cerita mengenai kehidupan saya pribadi. Bapak ini kerja di Jakarta. Lalu dia berpikiran, kalau saya kerja ikut orang terus, rasanya susah. Dia kepingin supaya dia bisa punya usaha. Dia berkata kepada saya, biasanya saya diperintah oleh orang, saya kepingin rasanya sesekali memerintah orang. Ya. Jadi dia berpikiran usaha apa yang bagus ya. Dia melihat peluang, dia membuka usaha ekspedisi. Tetapi tidak keluar negeri, hanya di dalam negeri, ekspedisi. Oke, lalu dia buka usaha ekspedisi, modal tidak sedikit, karena harus beli truk untuk keluar pulau, dan membeli mobil box yang kecil untuk di dalam kota Jabodetabek, ya, Jakarta, Bogor, D-nya itu apa? Deketo, ya. Nah, lalu dia jalankan usahanya. Pertama pegawainya cuma 3 atau 5, saya lupa, 3 orang saja. Ya. Hari pertama, minggu pertama, bulan pertama, tidak ada satupun pelanggan di Jakarta loh. Gak ada satupun pelanggan. Dia bertahan. Pegawainya enak, makan gaji, gak usah kerja kan begitu. Bulan kedua tidak ada pelanggan. Bulan ketiga juga gak ada pelanggan. Bayangkan saudara, buka ekspedisi tapi gak ada satupun yang titip barang untuk kirim atau apa, gak ada. Aneh toh. Saya tanya, lokasinya bagus gak Pak? Bagus lokasinya, di ruko,
Ya. Misalnya bulan Maret ya, Januari buka, Februari, Maret. Maret kan sampai tanggal berapa saudara? Ditanya enggak jawab. Maret itu sampai tanggal berapa? 31. Saudara jangan bingung mereka-reka pikiran cerita saya ini mau kemana, enggak usah, dengarkan saja dengan baik. 31. Tanggal 30 dia memutuskan, kalau besok tidak ada lagi pelanggan, saya akan tutup. Berarti Tuhan tidak mengizinkan saya jadi bos, kan begitu. Sampai tanggal 30 Maret tidak ada satupun. 31 Maret ditunggu, tidak ada. Sore waktu sudah dia mau ngomong sama pegawainya kita tutup, ada satu pelanggan. Sudah tahu? Dia membawa paket kecil. Lucu ya, kalau paketnya gede kan enak, ini paket kecil. Ekspedisi itu. Oke Pak, akan kami hantar. Saya lupa itu ke kota mana, tapi sudah di luar Jakarta, mungkin ke Semarang. Oke kami hantar. Dia lalu ngomong dalam hatinya, berarti kehendak Tuhan saya enggak boleh tutup. Betul saudara? Nah, lalu satu paket kecil ini diantar. Sampai Semarang, ini sudah mulai kan 1 April. Ya sudah jalan dia buka lagi. Sampai di Semarang, yang nerima itu melihat, loh paket kecil gini kok diantarnya pakai mobil box, kan bisa diantar pakai motor, ya. Oh iya Pak, cuma ada satu hantaran. Lalu yang di tempat dia nganter paket kecil itu, bisa enggak kami mau kirimkan barang ke Jakarta? Oh bisa Pak. Cukup gak mobilnya? Cukup, kosong. Mobilnya kosong boxnya. Oke, dimasukin separuh mobil box. Mulai saat itu usahanya berkembang, saudara. Dari yang tadinya 3 pegawai menjadi 30 pegawai. Kalau ekspedisi pegawainya 30 itu enggak main-main. Noldi datang enggak Noldi hari ini? Istrinya ada. Paling enggak Tiki, JNE apa enggak ada, satu itu sampai 30 pegawainya, 30. Dia mulai punya trik, bukan hanya satu, mobil box banyak ya. Dan waktu akhir tahun 2007, keuntungannya 1 tahun dia hitung 1 miliar, bersih. Luar biasa. Memasuki tahun 2008, mulailah, ya di antara stafnya juga pasti ada orang Kristen kan, mulailah terjadi begini, dan bapak ini pindah dari Jakarta, dia pindah kerja ke Surabaya. Yang di sini sudah jalan, Jakarta tidak ada masalah, kan ada kepala cabangnya yang dia percayai, ada staf, sudah jalan, dia pindah ke Surabaya. Jadi dia tidak mengontrol setiap minggu kan begitu, dia percaya. Mulailah terjadi 1, 2, 3 barang hilang lah, tidak nyampe lah dan lain sebagainya. Puncaknya saudara, terjadi peristiwa seperti begini. Ada tender dari pemerintah membawa unit komputer untuk sekolah-sekolah. Tendernya ini besar. Dia kirim pakai trik. Jakarta ya, misalnya. Yang pertama turun di Lampung. Mestinya yang turun di Lampung ini katakan misalnya 200 unit komputer. Lalu dari Lampung triknya ini jalan ke Padang, lalu terakhir di Medan. Waktu triknya itu sudah jalan dari Lampung ke Padang, yang Lampung ini nelpon Jakarta. Loh, kami orderannya 100 komputer, kok yang turun hanya 60? Oh, dijawab, mungkin salah yang nurunkan, betul ya? Mungkin salah yang nurunkan. Nanti kalau trik kami sudah sampai di Padang, kami akan cross check. Oh ya, oke kami tunggu. Sampai di Padang, sama,
harusnya yang turun 100, hanya turun 50. Loh, terus yang di Lampung yang tadi kurang 40 gimana? Tidak ada kabar, triknya ini jalan terus. Dan terakhir waktu sampai di Medan, misalnya 200 unit komputer, yang turun tidak ada. Trik hilang, hebat nggak saudara? Trik yang gede itu hilang. Unit komputer yang banyak itu hilang. Saya mengatakan, David Copperfield tidak bisa seperti itu. Kalau David Copperfield, sudah tahu David Copperfield itu siapa? Dia adalah penjual keris di Pasar Kereneng. Kalau David Copperfield itu menghilangkan, sudah tidak menghilangkan, itu cuma trik sulap saja. Oh, tukang sulap Pak? Iya. Nanti ada lagi barangnya, ini sampai sekarang trik itu hilang. Apakah Tuhan mengadakan rapture terhadap trik? Oh tidak. Rapture belum terjadi, saudara. Triknya hilang, unit komputernya hilang. Dan baru sampai bulan 6 Juni, perusahaan itu sudah rugi 700 juta. Yang tadinya Desember 2007 untung bersih 1 miliar, ini Juni 2008 rugi 700 juta. Dicari triknya kemana? Gak ada. Kalau yang hilang sepeda motor itu gampang hilangkan, dipreteli hilang. Betul ya? Mobil juga bisa hilang. Dipreteli mesinnya apa semuanya, nanti tinggal bodinya nggak ada apa-apanya. Mesinnya, bannya semuanya hilang, cuma bodinya aja bisa. Tapi ini hilang trik yang besar itu. Belum selesai. Anggota kami yang di Surabaya ini, dia terbang ke Jakarta untuk mengurus ya, sudah ruginya sudah banyak, kita tutup saja. Dan waktu mau ditutup, karyawan dan khususnya kepala cabangnya itu malah minta pesangon. Gila enggak saudara? Ini perusahaan rugi, hilang triknya, hilang barangnya, bukan hanya kejadian sekali itu aja. Tapi ada beberapa kejadian hilang. Kalau saudara pintar, ekspedisi kalau hilang itu gampang di tracking. Betul ya? Kan ini tidak pakai pesawat, tapi triknya yang jalan toh. Ya pasti ini permainan antara sopir trek, keretnya, kepala cabang, orang dalam, kan begitu saja. Ini orang-orang yang melakukan kejahatan ini malah minta pesangon. Waduh, anggota kita ini marah ya. Kurang ajar ini. Sudah jelas-jelas kamu ini nipu, tinggal tak laporin polisi kamu. Sekarang tak malah minta pesangon, saya sudah rugi 700 juta. Waktu dia marah itu, ada suara, ampuni. Kalau saudara yang seperti begitu, ditipu, hilang uang, hilang trik, hilang semuanya, disuruh ngampuni, kira-kira bagaimana respon saudara? Jujur saja. Jawabannya paling jujur, saya enggak ngalami Pak, 700 juta di luar jangkauan saya. Buru-buru 700 juta, 70 juta aja sudah pusing saya. Ini 700 juta ruginya. Betul ya? Disuruh ngampuni. Apa yang dilakukan oleh Bapak itu? Dia ampuni, dia kasih pesangon. Apakah Bapak ini kebanyakan uang? Dia menggadaikan sertifikat rumah untuk menanggung kerugian 700 juta itu. Dia berutang sana sini untuk memberikan pesangon. Ceritanya istrinya di Surabaya itu sampai dikejar-kejar debt collector. Susah payah. Dia ampuni. Selesai. Waktu di Surabaya, sudah lewat berapa tahun, tiba-tiba ada temennya yang ngajak join. Ayo kita join yuk, bikin usaha yuk.
Kira-kira menurut saudara diajak join bikin usaha apa saudara? Ekspedisi lagi. Dan ceritanya cukup sampai sekian. Nanti berlanjut kalau saya ingat, kalau enggak ingat ya sudah cukup sampai sekian. Oke, lihat kiri kanan saudara kasih senyum. Saudara mendengarkan cerita saya ini kayak cerita pembunuhan, horor. Wih semua tegang. Lalu memikirkan 700 juta, buka handphone. 700 juta bunganya sebulan, itu nolnya berapa apa, kayak tegang begini. Tenang, ini sudah berlalu. Intinya, apa yang didapat Bapak itu sekarang, kekayaan, high position, hidup yang tenang, itu enggak bisa ujuk-ujuk. Saudara juga. Tidak bisa saudara berpikir, oh nanti kalau di atas 50 aku sudah ingin punya rumah, punya mobil, punya ini, punya itu. Tapi saudara nggak mau mengalami proses Tuhan. Satu kata saja, tidak bisa. Kalau proses yang saudara alami ini saudara gagal, saudara tidak bisa mencapai yang di atas. Pasti beberapa dari saudara yang sudah di atas 50 mengamenkan omongan saya. Dan kembali seperti tadi, kalau saudara sudah di atas 50, mau ngulangi lagi, coba dulu, sudah nggak bisa. Waktu hanya berputar sekali, makanya gunakan waktu dengan baik. Minggu 7 Mei 2023 tidak akan terulang lagi. Besok sudah tanggal 8 dan kita sudah robek kalender kita yang harian itu. Makanya setiap kalau sudah dengar firman bukan hanya dengar, mengampuni, suruh ini, suruh itu. Tapi begitu ada masalah, saudara melakukan enggak yang saudara dengar? Haleluya. Kalau saudara melakukan, loh Pak, orang itu kok lagi, ini Bapak ini kena tipu kedua kalinya loh, saudara, lebih parah lagi. Ceritanya lebih serem. Nah kalau saya ceritakannya kedua nih, baru saudara pegang sebab ini bicara soal pembunuhan. Mau tahu ceritanya saudara? Mau? Nggak usah. Sudah bawa Kopassus. Sudah siapkan, tinggal milih. Bunuh atau kita bikin cacat seumur hidup. 2 kali ditipu. Saudara tidak bisa mencapai sesuatu yang bagus dalam hidup saudara kalau saudara tidak mau ikuti proses Tuhan. Proses itu berarti sudah dengar firman dan saudara melakukan. Kasih tahu kiri kanan saudara, dengar dan lakukan firman Tuhan. Mari, kasih bagi berkat kiri kanan saudara. Dengar dan lakukan firman Tuhan. Jangan tangannya begini terus, apa saudara keinginan? Gereja menyiapkan selimut, sewa 100.000 1 jam. Untuk bisa segera bertindak, kan harus ada, Pak, saya mau melakukan Pak, tapi gimana caranya? Mari kita baca bersama. Lihat ke depan. Efesus 5:14a. 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, hai kamu yang tidur. Amin. Kalau saudara bangun orang tidur, nih bangun nih. Enggak mau bangun. Ayo bangun terlambat loh. Enggak mau bangun. Terakhir gimana? Ambil panci atau kan begitu. Bangunlah hai kamu yang tidur. Pagi hari ini saya memberitahu kepada saudara, bangun. Lupa saya sudah bangun Pak. Kalau saudara tidur ya, ada 2 hal. Tidurnya itu enggak sampai deep sleep atau deep sleep. Kalau saudara tidurnya ini deep sleep, gak denger suara-suara, gonggongan anjing, suara orang ngomong-ngomong, suara TV gak denger. Saudara ada di alam yang lain. Betul saudara? Ya, kalau saudara tidur, seperti apa Pak deep sleep itu? Ya saudara yang tadinya bukan seorang pelukis, saudara bisa menjadi pelukis yang hebat. Tahu maksud saya saudara? Saudara melukis bantal saudara. Dengan apa? Air liur saudara. Nanti bangunnya gambar, wih ada gambar anjing di bantal saya. Itu deep sleep.
Kalau sudah bunyinya gini, gergajinya sudah kreng nyala ya, lalu mulai itu enak. Kalau saudara deep sleep itu nggak dengar apa-apa. Tapi kalau saudara bisa dengar suara TV, anjing gonggong, orang ribut, omong-omong, itu belum, saudara sudah tidur, tapi belum nyenyak. Sama juga kerohanian saudara. Ada kalanya firman Tuhan disampaikan, saudara nggak dengar sama sekali. Ini hati-hati, kerohanian saudara ini sudah ada dalam tidur yang nyenyak. Gak peduli mau diomongkan firman Tuhan apa, gak peduli baca Alkitab apa. Karena saudara gak dengar. Hati-hati. Soal apa tuh Pak? Saudara yang bisa jawab sendiri. Tapi ada, oh aku ingat khotbahnya Pak John soal ini, oh aku ingat apalagi kuis saya belajar lagi, saya lebih memperdalam. Samar-samar. Tetapi kalau saudara tidur ya, lalu dengar suara samar-samar, disuruh bangun itu, mau suruh gerak, suruh ngomong, jangan keras-keras ngomongnya, atau kecilkan suara TV-nya. Saya mau tanya, ini pengalaman saudara ya, bisa apa enggak saudara? Bisa apa enggak? Enggak bisa. Berarti saudara ini semuanya enggak tidur, ya. Maka enggak bisa jawab. Enggak bisa. Karena badan ini sudah, posisi sudah bukan mager. Mager itu kita melek tapi kita malas gerak, itu malas. Namanya aja malas gerak, malas. Ini tidur, enggak bisa. Kenapa kok enggak dikecilkan TV-nya ya? Kenapa kok suaranya ribut ya? Mau tak omongin tapi saudara enggak mau. Misalnya, saudara tidur, dalam tidur saudara, enggak tahu kalau saudara enggak pernah ya. Kalau saya pernah, kebelet kencing, mikir, kencing, turun, kencing, siram, balik lagi, tapi enggak pernah kencing-kencing. Akibatnya apa? Ngecurut di celana. Sama. Jadi yang pertama, saudara mesti bangun. Pegang kiri kanan saudara, pukul dia, kasih tahu dengan suara yang keras. Yang tuli jadi mendengar, yang mendengar jadi tuli. Bangun. Oh, enggak ada suaranya. Kalau gitu ya, bangun. Ayam saja enggak bangun. Lagi sekali, bangun. Keplak kepalanya saudara, bangun kamu. Apalagi yang sebelah saudara ini suka tidur, bangun. Yang kedua, kembali kepada kasih yang mula-mula. Bacakan Wahyu 2 ayat 4b sampai 5a. Karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Amin. Haleluya. Kalau saudara pegang firman Tuhan ya dan amin, jangan pegang satu saja. Tidak bisa. Perhatikan baik-baik. Bertobat. Sebelumnya, ingat betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Jangan kita lalu menginterpretasikan, oh jatuh dalam dosa. Lihat lagi di atasnya. Engkau meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Itu poinnya. Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Apa yang semula dilakukan? Kasih mula-mula. Gampang ya. Pertama kali sudah terima Tuhan, ikut kelas SMS, dipenuhi Roh Kudus, wah hati sudah menggebu-gebu. Mau pelayanan, mau memberi ini, mau itu, mau apa. Seiring berjalannya waktu, saudara jaga enggak kontinuitas itu? Saya mengajar minggu ini dan saya mengatakan kepada mahasiswa saya, meskipun sudah mencapai gelar profesor, tapi seseorang itu harus selalu belajar.
Cara belajar yang paling gampang, mendengarkan berita yang beredar masa kini. Bisa enggak saudara memaintain kerohanian saudara? Dan kita bicara soal iman yang progresif. Waktu saudara baru bertobat, kadar iman saudara misalnya tumbuhan itu masih kecil. Manusia masih bayi. Saudara bertumbuh atau tidak, itu urusan saudara. Bukan tergantung Tuhan. Kalau dulu saudara pelayanan ini, pelayanan sana, memberi ini, memberi itu. Tapi sekarang saudara semuanya untuk diri saudara sendiri. Gereja terlambat, apa-apa lupa. Bukan lupa, sengaja lupa. Saya tidak berkata banyak, firman Tuhan yang bilang, bertobat. Jadi kata bertobat bukan untuk soal jatuh dalam dosa saja, tapi ini juga firman Tuhan mengatakan, lakukan apa yang semula engkau lakukan. Haleluya. Haleluya. Makanya tugas saya setiap kali khotbah, saya selalu ingin membakar api Roh Kudus dalam diri saudara, membakar semangat saudara. Haleluya. Saudara semangat bekerja, semangat mencari uang. Jangan kepada Tuhan saudara mengendorkan itu. Yang pertama sudah bangun, kalau sudah bangun jangan malas-malasan. Kembali kepada kasih yang semula. Yang ketiga, kok yang ketiga? Ya. Dan kemudian tercatat ada beberapa orang yang merespon firman Tuhan. Salah satunya saya ambil contoh adalah soal Bapak Abraham. Makanya dia disebut Bapak orang beriman. Kita masih tahu beberapa alasannya apa. Kalau yang segera merespon banyak, saya ambil soal Abraham. Yang pertama saudara, dalam Kejadian 17 ayat 22 dan 23, ini yang pertama. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Ya, amin. Haleluya. Ini cerita soal perjanjian Allah kepada Abraham soal keturunan. Allah berkata, dengarkan baik-baik, dari pihakku ini janjiku. Ya, apa janjinya? Keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Ini dari aku. Perjanjian itu dua belah pihak, tidak bisa sepihak. Sekarang dari pihakmu, kamu juga harus menunjukkan itikat untuk perjanjian ini. Apa? Bahwa itu setiap laki-laki harus disunat. Tapi lihat dulu ayat yang ke-22, perhatikan. Selesai berfirman kepada saudara, saya meninggalkan tempat ini. Saudara kembali ke rumah masing-masing. Setelah Allah berfirman kepada Abraham, Allah tidak nunggu. Kenapa? Ngelihat Abraham ini melakukan atau tidak. Kalau Abraham tidak melakukan, Allah lalu ngomong, lakukan yang saya ngomong. Oh tidak. Setelah Allah berfirman, dia naik. Meninggalkan Abraham. Artinya, ini menjadi urusan Abraham dan sekarang menjadi urusan saudara. Dengar dan merespon, atau dengar dan tidak melakukan, atau tidak dengar apa-apa. 23. Setelah itu langsung Abraham. Dia segera merespon, tidak menunda. Setiap laki-laki disunat. Yang kedua, di dalam Kejadian 18 ayat yang ke-6. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu
dan buatlah roti bundar. Ya, jadi yang pertama Allah memberikan janji keturunan. Dari pihakku janji keturunan, dari pihakmu sunat. Diulangi oleh Allah. Allah berjanji kepada saudara tidak hanya satu. Dia ulangi semua. Diulangi, 3 datang ke tempat Abraham, melambangkan Allah Tritunggal. Ya, begitu ngelihat 3 Allah Tritunggal ini, Abraham lihat itu. Dia ngomong sama 3 orang itu. Duduk dulu, tunggu, saya akan buatkan makan dan lain sebagainya. Bukan cuma ngomong. Ada kata yang saya garis bawahi, segeralah. Bukan hanya ambil 3 sukat tepung bikin roti, tapi dia juga mempersembahkan anak lembu. Suruh potong, kasihkan 3 orang. Merespon firman janji Tuhan itu, dia melayani dengan luar biasa. Yang kedua, yang ketiga. Di dalam Kejadian 22 ayat 2 dan 3. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Amin. Haleluya. Saya nggak usah ceritakan, anak yang dinanti, janji keturunan, sekarang disuruh mempersembahkan. Kalau ini menimpa saudara, nggak bisa punya anak sekian tahun, sudah tua, istri sudah berhenti menopause, berhenti menstruasi. Lalu ada hamba Tuhan yang ngomong, tahun depan kamu akan punya anak. Saudara mikir gimana? Istrinya sudah menopause, dia sudah loyo, kok punya anak, gimana ini? Ternyata, punya anak. Lewat 5 tahun pendeta yang sama datang ngomong, korbankan anakmu untuk Tuhan. Korbankan gimana? Bunuh, persembahkan kepada Tuhan. Sudah akan berpikir begini, Tuhan ini kejam, sadis, horor, disuruh bunuh anak sendiri. Ayat ini tidak ada mengatakan Abraham nanya sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Tidak ada. 22 ayat 3, pagi-pagi dia langsung, Ishak dipanggil. Ishak, ayo ikut Bapak persembahkan korban di atas gunung. Dia tidak ngomong gini, Ishak ikut Bapak, nanti kamu akan tak persembahkan sebagai korban. Ishaknya lari saudara. Sebab Ishaknya bukan umur 5 tahun, dia sudah remaja. Ishaknya lari. Atau bapaknya Abraham yang sudah tua ini dipukul saudara. Ya, enggak. Ishak juga berangkat dia bawa bujang. Ishak juga pasti akan tanya di tengah jalan, Pak, mana hewannya? Dombanya kok enggak ada? Kan kalau ada domba kan kelihatan dong dituntun. Ini kok enggak ada? Mana? Ya, Abraham pasti ngomong, sudah tutup mulutmu. Enggak usah banyak tanya, pokoknya naik saja. Ini dua belah pihak antara Abraham dan Ishak. Ishak enggak ngeyel, Abraham juga enggak ngeyel. Kalau saudara dengan Tuhan, Tuhan enggak pernah ngeyel. Saudara terlalu banyak ngeyel. Haleluya. Saudara terlalu banyak ngeyel. Haleluya. Ngakulah. Roh Tuhan ada di depan saudara masing-masing. Kalau saudara mau mewarisi kerajaan 1000 tahun damai yang kita baca kemarin di doa malam, tunjukkan diri saudara itu berkualitas. Haleluya.
Kita masuk dalam subtema yang lain. Tadi yang sudah iman yang progresif, yang kedua, mari kita baca bersama. 2, 3. 2 pohon lambang kebenaran. Sekali lagi. Iya. Matius 3:10 mengatakan kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kata-kata ini diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri, pohon jelas-jelas melambangkan saudara. Siapa yang akan ditebang dan dimasukkan ke dalam api yang merupakan lambang daripada neraka adalah kalau pohon itu tidak menghasilkan, bukan tidak menghasilkan buah, bukan. Tidak menghasilkan buah yang baik. Jadi kalau saudara jadi orang Kristen tidak menghasilkan buah apa-apa, ayat ini tidak berlaku untuk saudara. Karena saudara pasti akan masuk ke dalam api neraka. Saya ulangi ya. Kalau saudara sebagai orang Kristen tidak menghasilkan buah apa-apa, ayat ini bukan untuk saudara. Karena saudara sudah pasti akan masuk ke dalam api neraka. Tidak ada pohonnya. Bahkan Yesus mengutuk kan, pohon ara yang tidak berbuah itu. Tetapi kalau sudah berbuah, periksa. Buahnya saudara ini baik atau tidak. Karena kalau tidak, ini akan dipotong. Dan dimasukkan ke dalam api neraka. Sekali lagi, jangan kita hanya pegang ayat firman Tuhan yang Tuhan perisaiku, Dia akan menolong aku, dan lain sebagainya. Amin, haleluya, terharu saudara. Tapi ayat ini sudah lewatkan. Apa yang paling Bapa sukai dari saudara? Mari kita baca bersama 3 Yohanes 3 ayat yang keempat. Mari kita baca bersama. 2, 3. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Amin. Saya mau tanya orang tua yang anaknya sudah pemuda, sudah besar. Pak Andreas Pohok. Mana yang Bapak sukai mendengar bahwa anak-anak Bapak hidup dalam kekayaan dan kemakmuran, atau mendengar anak-anak Bapak hidup dalam kebenaran? Yang mana? Hidup dalam kebenaran. Ya. Pak Tri, anaknya sudah gede, saya tanya, yang mana yang Bapak pilih? Anak-anakku hidup dalam kemewahan, kekayaan sehingga aku juga bisa ikut kaya, menikmati, atau hidup dalam kebenaran? Keduanya, disuruh milih satu, diambil dua. Ini orang yang serakah, saudara. Kaya, makmur belum tentu benar hidupnya. Bisa jadi kekayaan, kemakmuran dari hasil menipu. Tetapi kalau kebenaran, ini bukan hanya bicara soal baik. Di hadapan manusia kita bisa saja baik. Tapi Tuhan tidak ingin hanya melihat saudara ini baik. Hidup yang benar. Katakan dengan suara yang yakin, hidup benar. Hidup benar itu hanya bisa sesuai dengan garis firman Tuhan. Saya cerita sekali lagi, cerita nyata yang pernah saya ceritakan. Saya punya seorang makko, dia adik daripada engkong saya, jadi saya panggil makko. Rumahnya gede sekali, main sembunyi-sembunyian bisa enggak ketemu saudara karena besar rumahnya. Daerah elit, Dharma Husada di Surabaya. Anak-anaknya ini sukses semua. Kalau saudara tahu, di Jawa Timur ada namanya Bank Benta, itu berkembang di mana-mana, Mojokerto, Mojoagung, Jombang, ekspansi kemana-mana. Ini anaknya yang punya, Bank Benta.
Anak yang lain ada megang pabrik plastik. Ya. Anak yang lain dokter kecantikan, kaya raya, rumahnya gadenya minta ampun. Anaknya yang lain juga dokter kecantikan. Keduanya ini ambil spesialis kecantikan untuk wajah di Jepang. Kaya. Makanya RSUP membangun gedung yang baru ya Fani ya. Untuk apa? Estetika. Estetika itu apa? Sate kambing. Tapi waktu dia ngomong sama saya, dia bicara. Sebetulnya Mak ini kepingin salah satu dari anaknya Mak ada yang menjadi hambanya Tuhan. Itu kerinduan orang tua. Dia enggak ngomong, Mak senang anaknya Mak kaya semua, enak jadi Mak masa tua tenang-tenang bisa kemana-mana. Anaknya kaya-kaya, tidak. Dia ngomong, coba salah satu anaknya Mak ada yang menjadi hamba Tuhan. Itu kerinduan Mak. Orang tua yang benar pasti ingin anak-anaknya yang pertama bukan sukses, tetapi hidup dalam kebenaran. Orang tua haleluya, atau sudah ngantuk? Hidup dalam kebenaran. Allah juga demikian, dia mau saudara ini hidup dalam kebenaran. Mari ucapkan bersama dengan suara yang yakin. 2, 3. Hidup dalam kebenaran. Sekali lagi. Ya. Ingat sampai di sini. Semoga saat saya ini sampaikan lagi saya ingat cerita yang kedua. Kalau enggak ingat saudara yang nagih, Pak, lanjutan ceritanya tadi itu apa? Ya, kalau enggak ada yang nagih, ya sudah berlalu begitu saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau pria Immanuel, Immanuel. Om wanita Immanuel,
saudara lihat kurnia ini. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah ada dalam kelemahan. Baik itu kelemahan secara rohani, juga kelemahan secara tubuh, juga kelemahan soal perekonomian. Kalau saudara memuji dengan hatimu, waktu aku lemah, Engkau menguatkan sehingga aku bisa bertahan. Tidak ada satu orang pun di tempat ini yang tidak pernah mengalami kesesakan dalam hati saudara, dalam hidup saudara. Lihat kata-katanya, Tuhan, waktu aku dalam kesesakan, tidak ada orang yang tahu masalahku. Tapi pada saat aku menangis, aku hanya mengangkat tanganku. Aku tahu Engkaulah harapanku. Nyanyikan dari hati saudara. Kau kuatkan aku bertahan. Angkat kedua tanganmu. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Ayo bawa hatimu, bawa hatimu menyembah Tuhan. Dia Allah Immanuel. Dia selalu menyertai saudara. Tidak pernah saudara ditinggalkan. Dalam kesesakan dialah harapan saudara. Dia menguatkan. Dia selalu memberikan kekuatan. Sungguh Allah yang dahsyat. Ya Rasulullah malasiketere bele alam paralala. Oriketere bele alam paralala masere kele bele bele. Oriki alam paralala masekere kele bele bele alam alam. Ya Rasulullah lele kele bele 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 alam alam. Orike kele bele sikele alam alam alam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita angkat roti lebih tinggi daripada kepala dengan tangan kanan. Terima kasih. Pada malam itu Yesus berpesan, setiap kali engkau memperbuat, ingatlah akan kasihku kepadamu. Biarlah saudara mengangkat tangan kanan dan mengingat betapa besar kasih Tuhan dalam hidup saudara sepanjang bulan yang lalu. Dalam berbagai masalah yang kami hadapi, Engkau selalu memberikan sukacita dalam hidup kami. Kami percaya yang sakit juga di tempat ini, pegang erat tubuh dan darah Tuhan. Tidak ada kuasa lain yang bisa menyembuhkan Engkau selain kedua hal yang kau pegang dan kau yakini. Bukankah roti yang kita angkat dan mintakan berkat hari ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makan jadi berkat dalam hidupmu. Angkat cawan berisi anggur dengan tangan kanan lebih tinggi pada kepala. Ini urusanmu dengan Tuhan. Isi cawan-cawan saudara dengan tetesan darah Kristus. Khususnya saudara yang mengalami kelemahan tubuh. Obat atau dokter itu nomor sekian. Yang pertama, pertolongan dari yang menciptakan engkau. Berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan, yakini, imani
kesembuhan datang dalam diri saudara. Yang punya masalah persoalan, taruh persoalanmu di bawah salib Kristus. Biarlah Dia menyelesaikan persoalanmu dengan luar biasa. Bukan kacauan berisi anggur yang kita akan mintakan berkat pada hari ini, adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minum dan jadilah berkat dalam hidup saudara. Mari kita mengangkat kedua tangan, ucapkan syukur untuk kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu, pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa pagi hari ini kami boleh dinasihatkan kembali Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang telah ditaburkan Tuhan, kami boleh meresponinya dengan sungguh-sungguh Tuhan, sehingga kami boleh dipulihkan Tuhan. Tuhan, ingatkan kami Tuhan, bahwa kami hidup kami adalah hidup yang terbatas Tuhan. Sehingga kami benar-benar mau hidup benar di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau pulihkan kami Tuhan, Engkau ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bersekutu dengan darah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa segala kelemahan, segala kekurangan kami telah disucikan, telah dikuduskan dengan darah-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih, Engkau sertai hamba-Mu Tuhan. Engkau berkati akan pelayanannya Tuhan. Dimanapun dia pergi, biar dia sentiasa memuliakan nama Tuhan. Engkau pulihkan hidupnya Tuhan, sehingga ia boleh sungguh-sungguh mengenal Engkau Tuhan. Ia boleh sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan, dan taat kebenaran Tuhan. Tuhan, hamba berdoa untuk gereja Tuhan. Tuhan mau pulihkan kami Tuhan. Engkau mau ampuni kami akan segala kebenaran, akan segala kekurangan kami. Tuhan, tolong beri kami pengertian akan kebenaran-Mu Tuhan, sehingga kami mau berjalan dalam kebenaran Tuhan dan taat kepada Engkau. Tuhan, terima kasih banyak buat waktu ini Tuhan, buat waktu yang tersisa dalam hidup kami melakukannya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan dalam keadaan tubuh yang sehat, mendengarkan kebenaran firman, memakai tubuh dan darah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini tiba waktunya kami akan mempersembahkan apa yang kami punya untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Kristus Jawaban. Kiranya setiap persembahan kami ini Tuhan akan menolong kami menguduskan semuanya, sehingga semuanya boleh berkenan bagi Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang akan memberi persembahan melalui TV First Media, melalui YouTube. Tuhan yang akan memberkati juga, seperti Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu dan mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan untuk kehidupan kami. Terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan. Setiap pelayan kemah suci hari ini, anugerah Tuhan ditambahkan dalam hidup mereka. Siap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketaatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Yakinlah bahwa janji Tuhan yang ya dan amin itu akan digenapkan dalam kehidupanmu. Engkau sedang membuat perjanjian garam dengan Tuhan. Sebaliknya Dia berjanji akan menyertai kehidupanmu. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.